Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat berjumpa kembali dengan saya Slamet Riyadi dalam pembahasan akuntansi keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas materi tentang utang obligasi. Adapun pencatatan akuntansi dari utang obligasi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terdiri dari pencatatan utang obligasi pada saat penerbitan, pencatatan utang obligasi pada saat peredaran, dan pencatatan utang obligasi pada saat pelunasan. Oke, untuk mengetahui lebih detail tentang utang obligasi, mari kita simak video pembelajaran ini sampai selesai. Untuk memperjelas tentang pencatatan siklus akuntansi utang obligasi, berikut ini disampaikan contoh kasus soal 1 di mana transaksi penjualan obligasi dijual di atas nilai par atau di atas nilai nominal yang menimbulkan agio obligasi atau premium on bond. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan kasus soal berikut dari penjualan obligasi sampai dengan pelunasan kembali obligasi oleh perusahaan penerbit. Pada tanggal 20 Maret 2018, PT Gudang Garam menerbitkan obligasi sebanyak 3.000 lembar, berbunga 15% per tahun dengan nominal per lembarnya sebesar Rp100.000. Bunga dibayarkan setiap semester atau semi-annually setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Tanggal jatuh tempo obligasi tersebut adalah 1 April 2020. Tanggal 1 Mei 2018, seluruh obligasi terjual dengan kurs 105%. Biaya provisi, matre, dan lain-lain sebesar Rp4.420.000. Berdasarkan data di atas, buatlah pencatatan selama satu siklus akuntansi mulai dari penjualan obligasi sampai dengan pelunasan kembali oleh perusahaan penerbit. Siklus akuntansi pada pencatatan utang obligasi pada soal kasus 1 terdiri dari yang pertama yaitu pencatatan transaksi penjualan obligasi. Yang kedua yaitu pembayaran bunga atau kupon periode bulan Oktober 2018. Yang ketiga yaitu jurnal penyusian pada akhir periode atau tahun 2018. Yang keempat yaitu jurnal pembalik pada awal tahun 2019. Yang kelima yaitu pembayaran bunga atau kupon periode bulan April dan bulan Oktober tahun 2019. Yang keenam yaitu jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada akhir tahun 2019. Yang ketujuh yaitu jurnal pembalik yang dibuat pada awal periode tahun 2020.
Dan yang terakhir yaitu transaksi pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo, yaitu 1 April 2020. Pada tanggal 20 Maret 2018, PT Gudang Garam menerbitkan obligasi sebanyak 3.000 lembar, berbunga 15% per tahun dengan nominal per lembarnya sebesar Rp100.000. Bunga dibayarkan setiap semester atau semi-annually setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Tanggal jatuh tempo obligasi tersebut adalah 1 April 2020. Tanggal 1 Mei 2018, seluruh obligasi terjual dengan kurs 105%. Biaya provisi, matre, dan lain-lain sebesar Rp4.420.000. Berdasarkan data di atas, buatlah pencatatan selama satu siklus akuntansi mulai dari penjualan obligasi sampai dengan pelunasan kembali oleh perusahaan penerbit. Siklus akuntansi pada pencatatan utang obligasi pada kasus soal 2 terdiri dari yang pertama yaitu pencatatan transaksi penjualan obligasi. Yang kedua yaitu pembayaran bunga atau kupon periode bulan Oktober 2018. Yang ketiga yaitu jurnal penyusian pada akhir periode atau tahun 2018. Yang keempat yaitu jurnal pembalik pada awal tahun 2019. Yang kelima yaitu pembayaran bunga atau kupon periode bulan April dan bulan Oktober tahun 2019. Yang keenam yaitu jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada akhir tahun 2019. Yang ketujuh yaitu jurnal pembalik yang dibuat pada awal periode tahun 2020. Dan yang terakhir yaitu transaksi pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo, yaitu 1 April 2020. Adapun siklus pencatatan akuntansi yang pertama yaitu pencatatan transaksi penjualan obligasi sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, buatlah perhitungan dan jurnal pada saat penjualan obligasi tersebut. Adapun perhitungan dari transaksi penjualan obligasi tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Harga kurs penjualan sama dengan 105% dikalikan 3.000 lembar dikalikan
Nominal setiap lembarnya Rp100.000 atau sebesar Rp315 juta. Dikurangi dengan biaya provisi sebesar Rp4.420.000, sehingga didapatkan penjualan bersih sebesar Rp310.580.000. Kas bersih yang diterima oleh perusahaan penerbit pada saat penjualan obligasi masih ditambah dengan adanya bunga berjalan, yaitu bunga yang harus dibayar oleh pembeli obligasi karena pembelian obligasi tidak dilakukan tepat tanggal kupon atau sama dengan tanggal kupon. Bunga berjalan dihitung dari periode pembayaran bunga yang terakhir sampai dengan transaksi penjualan obligasi. Dalam hal ini dihitung dari pembayaran kupon yang terakhir yaitu bulan April sampai dengan transaksi penjualan obligasi 1 Mei atau sebanyak 1 bulan. Atau hasilnya yaitu bunga berjalan sebesar Rp3.750.000. Sehingga jumlah kas bersih yang diterima dari transaksi penjualan obligasi tersebut adalah sebesar Rp314.330.000. Adapun perhitungan dari agio obligasi dapat dilakukan sebagai berikut. Agio obligasi dihitung dari penjualan bersih dikurangkan dengan nilai nominal obligasi, yaitu Rp310.580.000 dikurangkan dengan nilai nominal sebesar Rp300 juta. Sehingga agio obligasi sebesar Rp10.580.000. Adapun jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan obligasi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Mei 2018. Kas debit sebesar Rp314.330.000. Hutang obligasi kredit sebesar Rp300 juta. Agio obligasi kredit sebesar Rp10.580.000. Beban bunga kredit sebesar Rp3.750.000. Transaksi selanjutnya yang harus dicatat adalah beban bunga dihitung dari 300 juta dikalikan 15% dikalikan periode pembayaran bunga 6 bulan atau sebesar Rp22.500.000. Adapun
Jurnal yang digunakan untuk mencatat pembayaran bunga atau kupon pada periode bulan Oktober yaitu sebagai berikut. Beban bunga debit sebesar Rp22.500.000. Kas kredit sebesar Rp22.500.000. Transaksi selanjutnya yang harus dicatat adalah jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada akhir periode terdiri dari dua, yaitu penyesuaian beban bunga berjalan dan yang kedua yaitu penyesuaian amortisasi agio atau disagio yang timbul dari transaksi penjualan obligasi. Beban bunga berjalan yaitu bunga bulan Oktober sampai dengan bulan Desember atau sebanyak 3 bulan. Besarnya bunga yaitu 3 bulan dikalikan 15% dikalikan nominal pinjaman obligasi sebesar Rp300 juta atau sebesar Rp11.250.000. Sehingga jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Beban bunga debit sebesar Rp11.250.000. Hutang bunga kredit sebesar Rp11.250.000. Amortisasi disagio obligasi dengan menggunakan metode garis lurus dihitung dengan cara membagi jumlah disagio obligasi yang timbul dengan usia obligasi. Usia obligasi dihitung dari tanggal penjualan obligasi sampai dengan tanggal pelunasan obligasi. Dalam hal ini, usia obligasi dihitung sebagai berikut. Tahun 2018 yaitu 1 Mei sampai dengan 31 Desember atau sebanyak 8 bulan. Tahun 2019 yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember atau sebanyak 12 bulan. Tahun 2020 dari 1 Januari sampai dengan 1 April atau sebanyak 3 bulan. Sehingga didapatkan usia obligasi sebanyak 23 bulan. Besarnya amortisasi agio obligasi per bulan yaitu jumlah agio obligasi sebesar Rp10.580.000 dibagi dengan banyaknya usia obligasi atau sebanyak 23 bulan. Sehingga amortisasi agio obligasi per bulannya sebesar Rp460.000. Besarnya amortisasi agio obligasi tahun 2018 yaitu sebanyak 8 bulan, dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember. Sehingga besarnya amortisasi pada tahun 2018 sebanyak Rp460.000 dikalikan 8 bulan atau sebesar Rp3.680.000. Sehingga jurnal yang harus dibuat adalah agio obligasi debit sebesar Rp3.680.000. Beban bunga kredit sebesar
Rp3.680.000. Transaksi selanjutnya yang harus dicatat adalah adapun jurnal pembalik yang harus dibuat untuk mengantisipasi pencatatan bunga ganda pada saat pembayaran bunga periode selanjutnya adalah sebagai berikut. Hutang bunga debit sebesar Rp11.250.000. Beban bunga kredit sebesar Rp11.250.000. Transaksi selanjutnya yang harus dicatat adalah adapun transaksi pembayaran bunga atau kupon pada periode tahun 2019 adalah sebagai berikut. Tanggal 1 April 2019. Beban bunga debit sebesar Rp22.500.000. Kas kredit sebesar Rp22.500.000. Tanggal 1 Oktober 2019. Beban bunga debit sebesar Rp22.500.000. Kas kredit sebesar Rp22.500.000. Transaksi selanjutnya yang harus dicatat adalah jurnal penyelesaian yang harus dibuat pada akhir periode terdiri dari dua, yaitu penyesuaian beban bunga berjalan dan yang kedua yaitu penyesuaian amortisasi agio atau disagio yang timbul dari transaksi penjualan obligasi. Beban bunga debit sebesar Rp11.250.000. Hutang bunga kredit sebesar Rp11.250.000. Beban bunga berjalan yaitu bunga bulan Oktober sampai dengan bulan Desember atau sebanyak 3 bulan. Besarnya bunga yaitu 3 bulan dikalikan 15% dikalikan nominal pinjaman obligasi sebesar Rp300 juta atau sebesar Rp11.250.000. Agio obligasi debit sebesar Rp5.520.000. Beban bunga kredit sebesar Rp5.520.000. Amortisasi agio pada tahun 2019 sebanyak 12 bulan dikalikan Rp460.000 atau sejumlah Rp5.520.000. Transaksi selanjutnya yang harus dicatat adalah
Adapun jurnal pembalik yang harus dibuat untuk mengantisipasi pencatatan bunga ganda pada saat pembayaran bunga periode selanjutnya adalah sebagai berikut. Hutang bunga debit sebesar Rp11.250.000. Beban bunga kredit sebesar Rp11.250.000. Jurnal yang dibuat pada saat pelunasan obligasi terdiri dari dua. Yang pertama yaitu jurnal untuk mencatat amortisasi agio obligasi terlebih dahulu. Dan yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat transaksi pelunasan obligasi itu sendiri. Amortisasi agio obligasi yang belum tercatat sampai pelunasan yaitu periode dari 1 Januari sampai dengan 1 April atau selama 3 bulan, yaitu sebesar Rp460.000 dikalikan 3 bulan sama dengan Rp1.380.000. Sehingga jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Agio obligasi debit sebesar Rp1.380.000. Beban bunga kredit sebesar Rp1.380.000. Sedangkan jurnal pada saat pelunasan yaitu sebagai berikut. Hutang obligasi debit sebesar Rp300 juta. Beban bunga debit sebesar Rp22.500.000. Kas kredit sebesar Rp322.500.000. Sekian penjelasan saya mengenai siklus pencatatan utang obligasi yang menimbulkan agio obligasi. Mudah-mudahan penjelasan tersebut menambah pengetahuan kita tentang pencatatan utang obligasi. Sekian dari saya, terima kasih, sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya. Demikian penjelasan dari saya tentang kasus obligasi yang menimbulkan agio obligasi. Mudah-mudahan penjelasan dalam video tersebut membantu dalam proses belajar mengajar jarak jauh. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada materi selanjutnya.